Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kenalin nama kakak Nurul Kusuma Putri. Hari ini, di sesi kali ini, kakak akan ngejelasin tentang materi literasi bahasa Inggris. Jadi, di literasi bahasa Inggris ini, ada beberapa indikator materi nih yang harus kalian tahu. Yang pertama, ada mengolah bacaan. Yang kedua, ada membaca gagasan utama. Yang ketiga, ada kata-kata pemicu. Yang keempat, ada pertanyaan spesifik. Yang kelima, ada menyimpulkan suatu bacaan. Dan yang terakhir, ada mengidentifikasi tujuan suatu bacaan. Oke, sebelum kita lanjut di sesi contoh soal, sebelumnya kakak akan kasih tahu dulu bentuk-bentuk contoh soalnya gimana. Oke, kita hapus dulu ya. 1, 2, 3. Oke guys, nah sebelumnya kan kita udah ngebahas tuh apa aja sih indikator materi yang ada di literasi bahasa Inggris. Nah sekarang kakak mau nunjukin apa aja sih bentuk atau jenis-jenis contoh soal nanti. Oke, kita mulai ya. Nah oke guys, ini di samping kakak udah ada contoh atau bentuk soal pilihan ganda umum. Dimana biasanya ini yang sering kalian temuin nih di ujian. Nah, di contoh soal yang di samping kakak ini bisa kalian lihat itu dimana ada soal atau teks yang menyebutkan tentang bagaimana research tentang plastik gitu. Nah, bisa kalian lihat di questionnya itu kalian disuruh pilih tuh bagaimana sih statement atau opini yang ada di teks tersebut. Nah, kalian bisa milih jawabannya A, B, C, dan E gitu. Nah, oke, contoh selanjutnya yang kedua adalah oke guys, nah di contoh soal atau bentuk soal selanjutnya yang kedua yaitu ada contoh soal salah dan benar atau biasanya kalau di bahasa Inggris kita kenalnya true or false ya. Oke, bisa kalian lihat contoh soal yang ada di samping kakak itu di mana contoh soal ini misalkan dari questionnya atau pertanyaannya dia bilang which of the following statement doesn't within, maksudnya statement atau pernyataan mana sih yang memperlemah gitu. Nah dari jawaban statement tersebut itu misalkan nomor 1, the government built a lot of new infrastructure to ensure equity in development. Nah, kalian bisa pilih tuh itu weaken atau not weaken atau memperlemah atau tidak memperlemah. Begitu juga dengan statement yang lainnya. Nah, oke. Untuk contoh atau jenis soal yang ketiga, oke guys, untuk bentuk soal yang terakhir itu bisa kalian lihat ya di teks atau bacaan yang ada di samping kakak nih itu dimana kalian mencari jawaban dengan cara menceklis gitu ya lebih dari 1 atau 2 statement gitu. Jadi mungkin kalian nggak pernah ya nemu soal-soal ini jenis atau bentuk soal ini sebelumnya di ujian dan lain-lain. Jadi bisa kalian lihat di contoh soal yang di samping ini itu dari questionnya atau soalnya kita lihat itu which two conclusion are most supported by the text. Jadi maksudnya kalian disuruh nih milih 2 atau lebih dari kesimpulan dari pertanyaan teks yang ada di atas gitu. Jadi kalian bisa pilih 2, 3 atau lebih gitu. Tapi kalian harus tahu ya konsekuensinya kalau tidak menjawab sesuai dengan contoh soalnya gitu. Soalnya di contoh soal ini itu kalian disuruh milih 2 conclusions aja, just 2 conclusion atau 2 kesimpulan. Oke guys, kakak udah ngejelasin nih tadi bentuk atau contoh soal gitu ya. Ada 3 jenis yang kalian tonton tadi. Nah, untuk selanjutnya bisa kalian cek ya contoh-contoh soal di video part selanjutnya.